Halo semuanya, jadi saya mau cerita soal kenapa saya suka main RC Drift ya. Jadi saya di sini punya salah satu contoh RC Drift saya yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu. Sebenarnya saya tuh bikin video ini tuh karena sebel ya, karena penjelasan soal gimana caranya bikin RC Drift mini terutama itu tuh kebanyakan di YouTube enggak dijelaskan secara cukup detail. Jadi untuk pemula kayak saya ini jadi lebih sering bingung beli part ini di mana, beli ban itu di mana, beli ESC itu di mana, terus giro itu apa. Nah, pertama saya tuh mau jelasin kenapa saya suka sama hobi ini. Jadi hobi ini tuh berangkat dari kesukaan saya sama proses ngerakit Gundam. Nah, tapi sebagai orang yang suka Gundam, biasanya orang yang setelah ngerakit Gundam tuh, Gundamnya cuma dipajang, nggak diapa-apain. Setelah itu ya udah gitu aja. Prosesnya emang menyenangkan, tapi setelah jadi tuh ya udah gitu. Kebanyakan sih dipajang. Kalau beli Gundam rakitan terus dipakai main sih, mungkin kantongnya tebel. Nah, kemudian saya coba cari hobi-hobi yang lain. Nah, ternyata saya sempat nyoba untuk bikin RC pesawat yang pada akhirnya juga jarang dipakai karena setiap ngerakit pesawat pasti kan perlu landasan, perlu ruang terbuka yang cukup luas untuk bisa maininnya. Jadi ya prosesnya menyenangkan sekali lagi, tapi setelah jadi pun nggak bisa langsung dipakai main gitu loh. Nah, ini remote yang saya pakai untuk biasanya remote FlySky FSI 6 channel ya ini. Nah, terus beberapa bulan yang lalu sekitar bulan April, saya tuh pergi ke Surabaya. Terus nggak sengaja waktu lihat-lihat keliling-keliling ada orang main RC 1/10 ya, yang skalanya lebih besar dari ini. Nah, kemudian saya mikir RC 1/10 itu secara budget pun minimal tuh ya 2-3 jutaan baru dapat lah untuk yang bener-bener versi drift ya, bukan konversi dari merek HSP atau Tamiya yang lain-lain. Nah, akhirnya saya coba searching di YouTube, ternyata ada beberapa kreator sasis mini RC drift yang asalnya dari Indonesia. Salah satu yang punya produk paling murah dan menurut saya paling customizable sasisnya itu dari bulan FXR2. Itu dari produknya Mas Eka Febrian. Saya lihat konten-kontennya dari Facebooknya dia, dari YouTube-nya dia juga ada beberapa. Akhirnya saya coba pertama buat bikin RC Drift Mini dengan base sasisnya dari Mas Febrian. Jadi pada dasarnya ini tuh sasis 2WD dengan penggerak roda belakang, kemudian dengan beberapa part dari WL Toys K989. Di tokonya Mas Febrian itu dijual dengan harga mulai dari 200 ribuan untuk yang 3D print only. Jadi part-partnya yang terdiri dari 3D print saja. Nah, untuk proses ngerakitnya sendiri, karena saya memang suka proses ngerakitnya, jadi ya saya pilih yang belum dirakit, karena saya pengen tahu gimana proses pemasangannya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian setelah selesai jadi, terus saya penasaran lagi, nggak sengaja nemu channel YouTube dari Korea yang bikin RC Drift juga dari 3D print. Nah, ini menurut saya lebih enak dikontrol untuk pemula terutama ya, karena bobotnya yang lebih berat daripada si ini. Cuma dia nggak punya kelincahan seperti sasis yang ini yang lebih ringan. Karena dia nggak lincah, jadi untuk dikontrol juga lebih enak lah menurut saya setidaknya. Proses ngerakitnya pun juga gampang, part-partnya pun gampang dicari. Terus gear segala macam itu bisa dicariin pengganti dari gear Tamiya, dan harganya pun murah mulai dari 10 ribuan ya.
Terus setelah jadi pun akhirnya saya bingung juga nih, body apa nih yang cocok untuk RC-RC yang saya punya. Kebetulan saya punya beberapa body, yang ini salah satunya, sama ini juga. Ini saya beli dari Tokopedia bekas ya, karena cuma pengen biar keren-kerenan doang, nggak pengen bikin dari awal. Tapi untuk yang ini tuh body dari Tamiya, bukan Tamiya ya, Mini 4WD merek Lexing, merek Cina, yang cukup jadul sebenarnya, barang jadul banget. Base-nya itu aslinya warna merah, dengan model dari Toyota Lancer Evolution ya, Mitsubishi Lancer Evolution. Nah terus saya cat ulang, hitung-hitung belajar ngecat caranya dari primer, terus warna terangnya, terus di cover lagi pakai warna gelap, terus dikasih clear sedikit biar bikin celong. Tambah beberapa stiker-stiker ini ya, lumayan lah ya. Kemudian saya juga punya versi WL Toys K989 yang masih belum diapa-apain, cuma saya bersihin doang dalamnya supaya lebih lancar. Dan belakangnya itu saya kasih diferensial yang unlock. Jadi ketika ban diputar salah satunya maju, maka ban yang satunya itu akan berputar mundur. Tapi ketika dapat tenaga dari motor, semuanya akan maju berbarengan atau mundur berbarengan sesuai dengan kontrol yang kita pegang. Nah, kayaknya video curhat kali ini itu aja. Selanjutnya saya bakal jelasin gimana proses saya bangun ini dan beberapa tips atau trik untuk nyari part-part yang lebih murah daripada yang ada di pasaran, khususnya untuk mini RC Drift. Oke, itu aja.